Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul quddus wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Pada malam keempat ya, kita sudah melaksanakan 3 kali sebelum Ramadan, yang 3 kali yang dimulai di hari Rabu, berarti 4 kali. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di bulan yang penuh dengan keagungan, yang penuh dengan keistimewaan. Kita bisa mengisi Ramadan ini menjadi sesuatu yang istimewa di mata Allah SWT. Kalau hari ini kita usia 40 tahun, dianggap kita 15 tahun masuk akhir balik, berarti sudah 25 tahun kita mengulang Ramadan. Mudah-mudahan doa kita kepada Allah SWT hari ini itu sedang remedial ya. Kalau kemarin yang Ramadannya belum sempurna, hari ini disempurnakan. Kalau masih kurang, kita sempurnakan di tahun ini. Makanya kalimat ini dalam hadis Rasulullah SAW itu kalimatnya man shoma Ramadan, man qoma Ramadan, man qoma Lailatul Qadar. Redaksinya ada 3. Syaratnya itu iman, memiliki iman. Dasar ibadah semuanya harus memiliki iman kepada Allah SWT. Nah, ada istilah wahtisaban. Wahtisaban itu sungguh-sungguh ya dalam mencari pahala, atau bahasa kitanya dihitung-hitung. Menghitung-hitung sebetulnya kita menghitung tahun kemarin. Bagaimana kita meningkatkan di Ramadan kemarin, dihitung kembali hari ini. Jadi harus ada sungguh-sungguh dalam mengisi Ramadan ini dengan cara kita mengevaluasi di tahun kemarin. Makanya hebatnya Allah dan Rasulnya yang memberi kesempatan kepada kita semua. Setiap tahun itu ada 1 bulan di mana kita harus bisa membersihkan diri dan berhasil mendapatkan hidayah Ramadan. 25 tahun kalau kita usia 40 hari ini, kita bertanya kepada kita sejauh mana perubahan Ramadan itu pada diri kita. Makanya hari ini ayo kita sungguh-sungguh kita sambut Ramadan ini walaupun baru 3 hari atau 4 hari dengan kebahagiaan. Bahagia masuknya di bulan Ramadan memotivasi kita menjadi orang yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan keriduan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan, hadirin yang berbahagia, kesempatan yang mulia ini adalah bonusnya adalah banyak sebetulnya di Ramadan ini. Tapi yang paling populer yang memang harus kita raih itu adalah kita harus bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa keterangan hadis banyak beberapa orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat celaka sebetulnya. Nah, hari ini kita akan coba mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya supaya Ramadan kita itu tidak rusak, tidak pahalanya dapat. Jadi bonus yang akan kita dapat pada saat nanti selesai Ramadan yang disebut Idul Fitri, kembali kepada fitrahnya, itu kita lihat. Karena banyak orang yang melewati Ramadan ini ya gak dapat apa-apa. Rubba soimun atau kam soimun ya, dalam hadis yang lain. Banyak orang yang berpuasa
laisa lahu min siyamihi, dia tidak dapat apa-apa. Yang dia dapat adalah hanya ialah qaswa, hanya lapar dan dahaga. Makanya pada kesempatan hari ini, ayo kita coba bagaimana kita mengevaluasi selama 3 hari atau 4 hari kita sudah lewati. Ayo kita tingkatkan yang namanya kita sebagai hamba Allah itu selalu diberi kesempatan, dan kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Nggak ada kata terlambat. Kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis ketika kita sholat ya. Tadi sholat kadang kita nggak khusyuk, kembali lagi ke khusyuknya kepada Allah, balik lagi. Ya. Kalau nanti menyimpang lagi, balik lagi. Hari ini kita akan coba mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah. Ternyata luar biasa. Yang namanya menahan lapar dan dahaga itu mudah. Dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 187 itu kan di situ Allah menyampaikan yang membatalkan saum secara fisik ya. Itu adalah makan dan minum dan hubungan suami istri. Tapi ada beberapa yang harus kita pahami bahwa ternyata kita harus bisa meraih yang namanya puasa selain fisik kepada Ramadan ini. Karena ternyata dengan non fisik pun itu bisa membatalkan pahala saum kita. Ya, nah, makanya kita coba ada satu hadis Rasulullah SAW, hadisnya riwayat Ad-Dailani ya, bahwa disebutkan di sini yuftirus shaimu, yang membatalkan saum. Jadi ketika kita puasa menahan lapar dan dahaga, sudah secara fisik kita nahan. Ternyata pada saat di bulan Ramadan itu bisa membatalkan saum kita, bahkan merusak amal soleh kita. Mungkin secara kaidah rukun dan syaratnya puasa kita secara fisik sah, tapi secara maknawi puasa itu adalah sia-sia. Nah ini Rasulullah mengatakan begitu. Ada orang itu yang memang puasa tapi dia tidak meninggalkan sifat-sifat buruk yang Rasulullah sampaikan. Yang pertama adalah al-kadhib, dusta. Hadirin, kita bicara dusta, ada dukungan dari Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam di sini disebutkan Imam Bukhari, man lam yada' qawla zur min amalihi, barang siapa yang tidak meninggalkan qawla zur, perkataan dusta, tapi justru kita melakukan itu, ya, maka kata Rasulullah SAW, falaysa lillahi hajatan, Allah itu tidak butuh dengan puasa kita gitu. Jadi ini jaga nih, bagaimana kita wahafidh lisan, menjaga lisan kita dari maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-kadzab yang disebut berbohong atau dusta. Ini luar biasa kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran surat Al-Mursalat surat ke-77 Allah mengulang 10 kali bahwa kecelakaan orang-orang yang suka bohong. Ya masih ingat tokohnya waktu zaman Rasulullah SAW, Musailimah al-Kadzdzab, tokoh munafik. Itu adalah memang musuhnya Islam, yaitu orang-orang munafik. Al-Kadzdzab disebutnya, gelarnya adalah orang suka bohong. Nah sampai Allah menyampaikan dalam surat Al-Mursalat ini 10 kali Allah sampaikan bahwa celakalah orang-orang yang suka pada hari itu, orang-orang yang suka dusta, mendustakan kebenaran, mendustakan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dan di sini bahasa sederhana kehidupan saya suka bohong bahasanya. Karena bohong ini bukan sifat manusia. Kalau pemalu masih ya, saya mah masih bermalu ya. Tapi kalau ada orang ngomong karakter sama dan karakternya suka bohong, ada. Syaitan sebetulnya adalah karakter sifat daripada syaitan. Nah ini Allah sampaikan wailu yauma idzil lil mukadzibin 10 kali. Persis seperti Allah menyampaikan di dalam surat Ar-Rahman. Berapa kali Allah mengurangkan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Nah Allah sampaikan di dalam surat Al-Mursalat itu bahwa celakalah orang-orang yang
pada hari itu orang-orang suka berdusta, suka bohong. Makanya ciri daripada orang munafik, dan orang munafik ini adalah dosa yang paling besar, golongan yang sangat Allah laknat. Tapi terselubung munafik ini sampai Allah spesialkan ada surat Al-Munafiqun. Dalam ayat pertamanya Allah sudah sampaikan bahwa orang munafik itu salah satu cirinya adalah suka bohong. Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang munafik itu suka bohong. Makanya kalimat munafik itu sudah bahasa kita, si eta mah munafiknya. Munafik itu kang bohong. Amit-amit si eta mah munafik gitu ya. Jadi berbahagia. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan kembali terkait masalah orang yang suka dusta. Dalam hadisnya, dalam riwayat banyak nih hadis ini. Ayatul munafiqina salasun dari Abu Hurairah ya. Riwayat Imam Bukhari bahwa tanda orang munafik itu ada 3 salasun. Idza hadasa kadza. Salah satunya adalah ketika dia berbicara berbohong. Hadirin berbahagia, hari ini ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah tidak butuh saumnya seorang hamba, pada saat ketika Ramadan atau ketika saumnya, dia tidak bisa menjaga lisannya dari sifat dusta. Ini di kehidupan sehari-hari, hati-hati suami istri ya. Jangan suka bohong, suami ke istri, istri ke suami, anak ke orang tua. Nah, kalau kita ke rekan kerja yang suka bohong, hal-hal yang sifatnya bohong itu akan dijauhi oleh orang-orang sekitar kita. Makanya luar biasa Allah menyampaikan dalam masalah sifat al-kadzab ini. Itu yang pertama yang merusak ya. Ini yang harus kita hindari hadirin. Hati-hati bahwa kebahagiaan seseorang kata Rasulullah pada saat ketika dia menjaga lisan. Berbahagialah. Siapa orang yang berbahagia itu adalah wahafidh lisan, kata Rasulullah, adalah yang bisa menjaga lisan. Latihan selama 1 bulan penuh, mau 29 hari atau 30 hari di bulan Ramadan ini, kita saum mulut kita, wamsakaliqolihi, harus bisa menjaga mulut kita. Karena ketika kita tidak bisa menjaga mulut kita, maka Allah tidak butuh dengan saum kita. Jadi hati-hati ya, apalagi bapak-bapak ya, awas hati-hati. Celaka tuh nanti kalau kita berbohong pada istri kita, pada anak kita. Yang kedua, ini tidak banyak, cuma 2. Dari lisan itu ternyata bisa merusak pahala kita. Bahkan Allah tidak butuh dengan pahala kita hadirin. Yang kedua itu wal ghibah. Rasulullah dalam hadis yang tadi saya sampaikan bahwa tidak butuh Allah dengan saumnya apabila seseorang ini suka melakukan mulutnya tidak terjaga dari ghibah. Ghibah itu suka ngomongin kejelekan orang lain. Kalau benar jadi ghibah, kata Rasulullah ya, kalau salah jadi fitnah. Nah ini hati-hati. Allah sudah menyampaikan di dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 12 itu jelas ya di situ bahwa larangan di dalam ayat itu ada 3 larangan. Yang pertama adalah larangan berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu. Ya hai orang beriman, jauhilah dari sifat prasangka buruk, ifnun, dosa besar. Itu juga adalah bahwa semua adalah dosanya dari mulut kita, berprasangka. Ya, berprasangka tidak baik itu tidak boleh, apalagi kita berprasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yang kedua, wala tajassasu. Jangan suka menggunjing atau bahkan mencari kesalahan orang lain. Karena tadi bagian ghibah rabatnya adalah dhanna, prasangka yang buruk. Tajassasu, bahasa-bahasa dalam bahasa Arab, itu semuanya kerabatnya. Kalau itu terjadi pada saat ketika dia melaksanakan di bulan Ramadan, maka Allah tidak butuh lagi dengan hajatnya puasa kita. Ini ada nih ibu-ibu nih, ya,
Kalau ngobrol itu hati-hati. Kita ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pada saat ketika kita bertemu, maka yang harus kita omongkan adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Harus saling menasehati. Jadi jangan sampai kita ngomongin kejelekan orang lain. Hati-hati, dosanya sangat besar sekali. Bahkan Rasulullah SAW dan para ulama menyampaikan ya, dari hadis Rasulullah bahwa dosa daripada ghibah, ngomongin kejelekan orang lain, menggunjing, mencela, itu adalah dosanya jauh lebih besar daripada dosa zina. Ini kan dosa zina sudah besar. Kalau ghibah itu besar sekali, kenapa alasan seperti itu? Karena pada saat ketika seorang hamba berzina itu juga haram dan dosanya besar. Ketika bertobatnya mudah, dia bertobat dirinya dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada saat ketika seseorang melakukan dosa ghibah, menjelekin orang lain, ya, mencari kesalahan orang lain, karena adanya hasad, ya, iri dengki, dosanya akan bisa terhapus ketika kita bertaubat. Taubatan nasuhanya sungguh-sungguhnya harus meminta maaf kepada orang yang kita omongin. Makanya hati-hati. Ini banyak nanti di yaumil akhirat nih. Di yaumil akhirat tadi orang terhebat ibadahnya ketika di dunia, pada saat masuk di akhirat dia muflis, bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena dia sering melakukan dosa dari mulutnya. Makanya hati-hati, lihat infotainment ya, ibu-ibu nih, lihat berita-berita artis ngomongin keluarganya, kejelekan, dan seterusnya diumbar di media sosial atau di media TV, televisi. Lalu kita obrolkan lagi dengan teman kita, dengan tetangga kita. Ini yang untung nanti artis tuh, dia ngambilin amal soleh kita yang sudah kita kerja keras di dunia, sholatnya, baca Qur'annya, bersedekahnya, berpuasanya. Pada saat sudah menghadap Allah, ternyata karena kita tidak minta maaf kepada orang yang suka kita gunjingin, yang kita suka omongin, diambil pahala kita. Maka kita akan transfer pahala. Ini kan yang lebih besar. Makanya hati-hati bahwa ternyata ketika dosa itu ada pada diri kita, kita akan bangkrut nanti dan celaka di mata Allah SWT. Oleh karena itu hadirin berbahagia, hari ini Ramadan harus bisa melahirkan sosok pribadi yang betul-betul bisa terjaga mulut kita. Kalau kita lihat sebuah hadis, Rasulullah SAW meriwayatkan, di hadis ini hadis qudsi, tapi Allah menyampaikan dalam hadis itu. Ini pamungkas nih sendiri, mesti tarawihnya dia, karena imamnya kalau itu Ustaz. Kalau itu kita jadi menyalahkan penceramah. Ada dalam sebuah hadis yang perlu kita renungi. Ternyata, nih hadirin, ini menjadi kunci. Kita ini berhasil tidaknya dalam ibadah itu dilihat dari hablum minan nasnya. Bagaimana hubungan kita sesama manusia. Maka kalimat yang harus dibangunnya adalah hablum minallah, yang kuat, yang hebat hubungannya dengan Allah. Sholatnya, baca Qur'annya, puasanya, sedekahnya, semua ibadahnya melahirkan pribadi yang hebat sosial. Hablum, yang hubungan dengan manusia. Dalam hadis itu 3 aja. Nah, 3 ini tinggal bercermin kepada diri kita. Ini Ramadan yang sedang kita lakukan dan akan kita lewati, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita melewati Ramadan. Apakah Ramadan itu bisa membunuh? Nih, bisa melahirkan 3 ini, membunuh sifat-sifat buruk itu. Lihatlah hasil daripada Ramadan ini. Makanya mudah sebetulnya melihat seseorang ini lahir dari Ramadan. Kelihatan sebetulnya siapa yang berhasil lulus ya dari remedial. Kan kita sudah remedial berapa tahun, Pak Ustaz?
Ayo 20 tahun kita remedial terus. Remedial, terus Allah hebatnya kasih kesempatan, apalagi yang usia 80 ke atas ya. Berapa kali Allah kasih kesempatan supaya Ramadan itu menjadi sukses? 3 dalam hadis qudsi. Yang pertama, ibadah itu harus bisa membunuh sifat yang namanya sombong. Memang ta'adoma bi'adomati, lahir daripada ibadah salat, ibadah saum, ibadah haji, ibadah umroh, semua lakukan ibadah itu melahirkan sosok pribadi yang tawadu, rendah hati. Nih, kalau ada yang di sini suka masih belagu, petantang, peteng-teng, padahal itu titipannya dari Allah. Masih diberi mobil hiji geus gaya nya. Itu teh berarti belum berhasil ibadahnya. Makanya kenapa tadi imam memimpin takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pada saat ketika takbir itu ngomong sama Allah, ya Allah jauhkanlah hamba dari sifat sombong, bunuh sifat sombong. Ramadan bisa membunuh sifat sombong, sholat bisa membunuh sifat sombong. Makanya kelihatan orang sombong itu kan cuma 2 cirinya. Batul hak kata Rasulullah, menolak kebenaran. Yang kedua batulnya meremehkan. Ini orang-orang yang suka meremehkan kepada orang lain ya, itu berarti masih sombong. Yang kedua, lahirnya dari ibadah itu bisa memelihara lisan kita. Dalam hadis itu, wa amsak koli-koli, bisa terhenti mulut kita itu terjaga. Lamun mulutnya masih dusta, masih ngomongin orang, masih suka ngejelekin orang lain, memfitnah, zolim, menyakitkan, tidak menghargai, tidak santun, tidak sopan, tidak santun omongannya, berarti ibadahnya itu belum berdampak. Hadirin, ayo Ramadan ini lahirkan pribadi yang santun, pribadi yang sopan, pribadi yang waqulu qaulan karima, kata-kata itu mulia. Ini harus kita kejar supaya lulus di remedial kita di tahun ini. Pada saat ketika Allah panggil di tahun 1447 melewati Ramadan, akan disiapkan satu pintu di dalam 8 pintu di surga, itu adalah pintu Ar-Rayyan. Dan terakhir, hadirin, dalam hadis qudsi mengatakan bahwa ibadah tadi membunuh sombong, melahirkan tawadu. Yang kedua, menjaga lisannya. Yang ketiga, sholat kita, Ramadan kita melahirkan sosok pribadi. Dalam hadis itu adalah warahimal miskin, ada sifat kasih sayang. Kalimatnya melahirkan pribadi dermawan. Nu masih pedit, koret, mari gehesinya, ngepul, ngegenggam ya. Berarti ibadahnya jangan berdampak. Siapa di sini hadirin yang Allah amanahkan titip harta yang banyak, tapi kita masih tidak pernah mau berempati kepada orang lain, tidak dermawan, berarti sholat kita, ibadah kita, haji kita yang sudah haji, umroh kita yang selalu umroh, nggak ada apa-apanya ibadah itu. Karena dampak daripada ibadah itu harus melahirkan sosok pribadi yang dermawan. Maka dermawan itu salah satunya di mana coba? Bukan di duit, senyum aja lah. Tabassum kan diwajibkan. Senyum yang di wajah kita kepada ahli, kepada saudara kita, sedekah. Makanya kalau ada orang yang jemdut aja, kita ibadahnya can bener kan? Oh panggil yang batur tembok ya, seri teknik, muni hese gitu seri. Makanya pada kesempatan hari ini, ayo hadirin berbahagia, kita lahirkan sosok-sosok pribadi. Nanti pada saat di 1 Syawal nanti, kalau kita diberikan kesempatan tamat di Idul Fitri di Ramadan ini, masuk kembali kepada fitrahnya, lahirlah generasi-generasi Ramadan yang tadi sombongnya hilang, tawadunya hadir, lisannya terjaga, bahasanya sudah santun, qaulan karimah, kalimatnya yang mulia, dan jiwa pribadi yang dermawan. Mudah-mudahan hadirin berbahagia. Kalau kita melakukan hal-hal yang tadi, maka rusaklah amal soleh kita yang disebut Ramadan. Maka kalimatnya adalah Allah tidak butuh dengan puasa kita kalau kita masih
tidak meninggalkan sifat-sifat khususnya dari mulut kita. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini nasihat dari Allah dan Rasulnya kepada kita semua, kepada saya pribadi. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan hidayah supaya kita selalu istiqomah untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.